Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang anuitas. Aduh, istilah apa lagi itu? Jadi Mathematics of Finance ini juga mengenalkan beberapa istilah yang mungkin selama ini kamu nggak terlalu kenal, tapi sebenarnya kamu tahu itu prosesnya seperti apa. Nah, saya kenalkan. Ada yang namanya istilah anuitas. Jadi apa itu anuitas? Anuitas itu adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu. Artinya apa? Coba kamu pikir-pikir deh atau kamu cari. Misalnya kamu lihat orang-orang kredit motor atau kredit mobil. Nah, tiap bulannya yang mereka bayarkan itu kan jumlahnya sama. Jadi uang yang dibayarkan tiap bulannya itulah yang disebut anuitas. Kenapa disebut anuitas? Karena yang dibayarkan setiap bulan itu sebenarnya apa? Bagian angsurannya tapi sudah ditambah dengan bunganya dia. Maka di sini saya katakan bahwa anuitas itu terdiri dari atas bunga dan bagian angsuran. Sehingga saya boleh katakan bahwa anuitas itu ternyata yang kita bayarkan mungkin tiap bulan, tiap tahun itu adalah angsuran ditambah dengan bunga. Nah, di sini atau saya bisa simbolkan menjadi A itu anuitas, A besar, sama dengan AN itu artinya angsuran keberapa, angsuran pertama, kedua, ketiga ditambah dengan bunganya. Jadi kalau saya angsuran bulan ketiga berarti A3 ditambah bunga bulan ketiga. N-nya ini harus sama ya, angsuran dan bunga, karena kita tahu angsuran tiap bulannya sama bunga tiap bulannya bisa jadi beda, bisa jadi sama. Tetapi kebanyakan untuk prinsip yang kita gunakan di soal-soal latihan 7 khususnya itu dalam kondisi yang sama untuk bentuknya ini. Nah, saya akan ambil contoh. Misal di sini saya ambil, di sini kamu ada latihan 7 ada 3 nomor ya. Saya akan bahas untuk soal nomor 2. Kenapa saya bahas soal nomor 2? Kan biasanya kalau kamu ngomong, contoh kok nomor 1 terus gitu ya. Sekarang saya bahas contoh nomor 2. Di sini dikatakan bahwa suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Artinya ini akan dibayarkan tiap bulannya, namanya anuitas bulanan. Jika besarnya anuitas 400.000, artinya setiap bulan dia bayar 400.000 nih. Bulan pertama 400.000, bulan kedua 400.000. Itu yang dia bayarkan tiap bulannya. Nah, yang ditanya berapa besarnya angsuran pertama jika bunga pertama 250.000. Yang B besar bunga kelima jika angsuran kelima 315.000. Nah, kamu ingat, anuitas ini secara garis besar menggunakan prinsip bunga majemuk. Tapi kita tidak mengaitkan dahulu antara anuitas dengan bunga majemuk. Tapi yang kita tahu bahwa seharusnya setiap bulan itu angsurannya dan bunganya itu pasti akan berbeda. Nah, tapi kita di sini ambil prinsip dari anuitas dahulu ya. Saya ambil makanya di sini soal nomor 2. Nomor 1 sama 3 pun ini masih sederhana. Jadi kita lihat di sini, kita tahu bahwa anuitasnya itu 400.000. Jadi tiap bulannya dia bayar 400.000. Yang ditanyakan adalah berapa angsuran bulan pertama. Angsuran bulan pertamanya itu berapa? Ingat tadi di rumus awalnya di sini dikatakan bahwa anuitas itu adalah angsuran ditambah bunga. Berarti kalau di sini anuitas bulan pertama itu sama dengan apa? Angsuran bulan pertama ditambah bunga pertama nih ya. Maka kita tinggal substitusi. Kalau kita di sini mau cari angsuran pertama, berarti kan B1-nya pindah ruas ya. Ingat, meskipun ini nggak ada istilah pindah ruas, kita sebut dengan kanselasi, tapi di sini kita asumsikan dia pindah ruas, maka A dikurang B1. Artinya anuitasnya dikurang B1. Berarti ternyata 400.000 dikurang dengan 250.000. Maka berapa besar angsurannya? 150.000. Jadi kita bisa tahu kalau setiap bulan dia bayar 400.000, ternyata kelebihan nolnya ya 400.000. Artinya 400.000 ini terdiri dari 150.000-nya itu adalah angsurannya, khusus angsurannya, dan 250.000 ini sebagai apa? Bunganya dia. Nah, bagaimana untuk soal yang B? Soal yang B adalah besarnya bunga kelima jika angsuran kelima 315. Sama,
anuitasnya kan tetap ya, ingat anuitas setiap bulannya sama, pembayaran yang dibayarkan selalu tetap. Tapi kan ingat, angsurannya, besar angsuran dan bunganya itu belum tentu sama, atau bisa menggunakan dia prinsip bunga majemuk. Maka di sini kalau untuk bunga kelima, maka dia tinggal anuitasnya dikurang dengan angsuran kelimanya. Ingat 5 di sini cuma menunjukkan angsuran kelima, bunga kelima. Dan di sini berarti kan tadi sama, karena anuitasnya 400.000 dikurangi 315.000, maka didapatkan 85.000 ini sebagai bunga kelima. Artinya dia di bulan kelima itu atau angsuran kelima, jadi dari anuitas 400.000-nya dia, ternyata dia itu 400.000 tuh bayar apa sih? Bayar angsuran utamanya itu 315.000 dan bayar 85.000-nya itu adalah sebagai bunganya. Nah, inilah tentang anuitas. Kamu coba pahami dan coba mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 3. Demikian pembahasan untuk anuitas. Selamat latihan.